Ayat hafalan minggu lalu diambil dari Yohanes 16 ayat 32b. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Shalom adik-adik sekolah minggu, kembali lagi bersama kakak-kakak guru sekolah minggu dalam ibadah online kita. Adik-adik yang di rumah, kakak harap dalam keadaan sehat selalu ya. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak undang adik-adik sekolah minggu yang di rumah untuk mengambil sikap berdoa. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk segala berkat kasih karunia-Mu Tuhan, boleh kami rasakan sampai detik ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan memulai ibadah kami. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami, agar kami boleh fokus mengikuti ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Bapa yang baik, ini doa kami Tuhan, sempurnakanlah hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.
Kakak berdoa adik-adik sekolah minggu tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, pada pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, di mana pada pagi hari yang begitu indah Kau masih memberkati kami, Kau masih memberikan kami kesehatan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami boleh kembali beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah mengangkat puji-pujian kami Tuhan, biarlah pujian kami nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan sebentar lagi Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan saja yang menjaga hati dan pikiran kami, menjaga sikap kami, supaya kami mau fokus akan dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekolah minggu, kita buka Alkitab kita dari kitab Matius 26 ayat 57 sampai 68. Matius 26 ayat 57 sampai 68. Oke? Kakak coba baca di sini. Adik sekolah minggu boleh ikutin di rumah ya. Oke, Matius 26 ayat 57 sampai 68. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Nah, adik-adik sekolah minggu, firman kita hari ini diambil dengan tema Yesus di hadapan mahkamah agama. Ya, dengan judul bersikap dan berkata benar. Oke adik-adik, nah kita tahu peristiwa penangkapan Tuhan Yesus ini sangatlah dramatis di kitab-kitab kita. Setiap kali kita buka Alkitab, kita melihat banyak peristiwa-peristiwa penangkapan Yesus. Nah, adik-adik tahu di mana Yesus ditangkap? Oke, siapa yang tahu? Ya, Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Pada suatu malam mereka lagi berkumpul bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Dan saat Tuhan Yesus ditangkap untuk dibawa ke mahkamah agama beserta imam-imam besar, di situ ada satu saksi. Di antara murid-murid Tuhan Yesus ada satu saksi sebagai peristiwa penangkapan Tuhan Yesus. Siapakah saksi itu? Adik-adik tahu? Ya, Petrus. Petrus adalah salah satu saksi di mana peristiwa penangkapan Yesus itu terjadi. Nah, pada suatu malam
dihadapkan dengan mahkamah agama dan imam-imam besar, Petrus melihat peristiwa itu, tetapi Petrus diam. Nah, dalam kisah ini kita diajarkan untuk tetap bersikap dan berkata benar. Nah, pada Tuhan Yesus ditanya oleh imam-imam besar, ditanya oleh mahkamah agama, ketika dia berbuat salah, Tuhan hanya diam. Tetapi ketika mahkamah bilang, apakah kamu anak Mesias? Tuhan langsung menjawab, karena memang dia benar. Jadi Tuhan sini sudah mengajarkan kita, Yesus lebih memilih diam 1000 bahasa ketika orang bertanya tentang tuduhan yang tidak benar kepada dia. Dia tidak menjawab, adik-adik. Tuhan Yesus tidak menjawab, tapi Tuhan hanya berdiam. Nah, di sini saat Yesus dihakimi bukan karena ia bersalah, tetapi karena mereka tidak menginginkannya. Sehingga karena tidak merasa nyaman, tidak merasa cocok dengan Tuhan Yesus, beribu cara mereka buat supaya Tuhan Yesus dapat dihukum mati. Ya, itu salah satunya dia membuat saksi 2 orang, saksi palsu. Ya kan adik-adik? Nah, tapi Tuhan Yesus tetap diam. Nah, dari sikap ini kita diajarkan untuk bersikap dan berkata benar. Jadi adik-adik, ketika kita diejek orang, biarlah kita untuk diam. Tapi ketika kita disalahkan atau dimarahi, biarlah kita tetap diam, karena kita tidak merasa bersalah. Nah, untuk tuduhan yang salah, Yesus diam. Namun, untuk pertanyaan yang benar, Yesus perlu membenarkan siapakah dia. Jika seseorang melemparkan fitnah tentang diri kita, janganlah cepat marah, cukup berdiam diri saja. Namun, jika seseorang menanyakan identitas kita sebagai orang Kristen atau murid Yesus Kristus, marilah kita dengan berani bersaksi tentang sikap kita dan siapa Kristus kepada mereka. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, Tuhan sudah mengajarkan kita untuk berkata dan bersikap benar. Nah, seperti suatu cerita Pinocchio. Adik-adik tahu kan cerita Pinocchio? Cerita Pinocchio. Oke. Pinocchio itu terbuat dari sebatang kayu, ya kan? Nah, dia dibuat oleh pemahat pohon. Suatu ketika si Pinocchio ini disuruh pergi sama orang tuanya, pergi ke sekolah. Nah, orang tuanya berpesan, "Nak, pergi ke sekolah ya, sampai ke sekolah belajar dengan baik, sehingga kamu bisa mengetahui mana perbuatan yang baik dan mana tidak baik." Nah, sampai di tengah jalan Pinocchio tidak langsung pergi ke sekolah, melainkan dia pergi kemana? Ke panggung boneka. Ya adik-adik, nah disitu dia ternyata salah. Pada saat itu juga dia berbohong kepada orang tuanya. Yang tadinya dia janji untuk sampai ke sekolah, tetapi di tengah jalan dia pergi ke panggung boneka. Nah, kita tahu kan, Pinocchio setiap kali dia berbohong, hidungnya makin panjang, makin panjang, makin panjang. Nah, saat itu juga peri tiba-tiba datang menghampiri Pinocchio. "Pinocchio, ketika kamu berbohong, hidung kamu semakin lama semakin mancung, semakin ke depan. Nah, tetapi ketika kamu mengakui kesalahan, hidung kamu semakin lama akan semakin kembali seperti semula dan kamu akan bisa menjadi seperti manusia biasa." Nah, Pinocchio kembali pulang. Sampai perjalanan, Pinocchio selalu mengingat apa kata peri tadi, bahwasannya dia harus berbuat baik, berkata jujur, tidak bohong, sehingga hidungnya nanti tidak semakin panjang, ya. Dan akhirnya karena dia selalu teringat dengan apa kata ibu peri tadi, dan lama kelamaan si Pinocchio yang tadinya jadi sebatang kayu, dia jadi apa sekarang? Nah, dia jadi manusia asli, jadi anak yang asli, benar-benar menjadi manusia.
Ya adik-adik, oleh karena itu kita diajarkan dalam minggu ini untuk berkata dan bersikap jujur. Oke adik-adik sekolah minggu. Nah di sini ada satu cerita buat adik-adik sekolah minggu. Kita boleh dengarkan ya cerita ini, sama-sama kita saksikan. Kenapa, Kaleb? Tidak. Kaleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit, Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi. Dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Kaleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saat ku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga. Bagus, Kaleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Ya adik-adik sekolah minggu sudah menyaksikan cerita yang kakak tampilkan tadi. Ya, itu cerita tentang anak yang diajarkan untuk selalu jujur ya. Jadi apapun yang kita lakukan, biarlah kita berkata dan berperilaku yang jujur ya. Seperti adik-adik tadi dalam cerita itu, dia jujur akan kesalahannya. Ya kan, ketika kita mau jujur, kita tidak akan dimarahi. Tapi ketika kita berbohong, pasti kita akan dimarahi. Dan ingat adik-adik sekolah minggu, ketika kita keseringan berbohong, kita akan menjadi terbiasa dengan sehari-harinya untuk selalu berbohong. Karena itu adik-adik sekolah minggu, mulai sekarang belajarlah untuk bersikap dan berkata jujur ya adik-adik ya, sehingga kebiasaan kita juga baik, selalu berkata jujur, bersikap yang baik juga. Oke adik-adik, ketika kita menjadi orang yang baik, orang yang jujur, akan banyak orang yang sayang dan senang sama kita. Tapi ketika kita berbohong, tidak ada yang suka dengan kita. Ya kan? Seperti salah satu judul lagu yang akan kakak tampilkan untuk adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu boleh mengikutinya dan boleh bernyanyi bersama-sama. Ini dia lagunya.
Baiklah adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian kita, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Hari ini sudah kita dengar sama-sama. Biarlah firman yang telah kita dengar pada pagi hari ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, bersikap dan berkata benar. Oke adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami kepada adik-adik sekolah minggu untuk bersikap dan berkata benar atau jujur Bapa. Mari Tuhan Yesus Engkau ajarkan kami Tuhan untuk selalu bersikap jujur dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami bisa terbiasa Tuhan Yesus dengan hidup yang benar di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa menyenangkan kedua orang tua kami, menyenangkan teman-teman kami, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus berkati adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Mari Tuhan Kau berkati mereka, berikan mereka juga kesehatan, kekuatan, tambahkan sukacita kepada mereka Bapa. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit Bapa. Tutup bungkus adik-adik sekolah minggu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga Tuhan dalam studi mereka. Mari Tuhan Yesus Engkau memampukan mereka, Engkau ajarkan mereka Tuhan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru kepada mereka selama belajar di rumah Bapa. Mari Tuhan Kau pimpin mereka Bapa, supaya mereka tetap lebih rajin lagi belajar, meskipun tidak belajar di sekolah Tuhan, tapi mereka tetap juga lebih giat lagi belajar di rumah Bapa. Sehingga Tuhan Yesus kelak apa yang diajari oleh guru bisa mereka terapkan Tuhan, bisa mereka terima, sehingga hasil ujiannya nanti, hasil rapotnya juga baik Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami. Mari Tuhan Kau berkati orang tua kami Tuhan, berikan orang tua kami kesehatan, kekuatan, kesabaran dalam mendidik dan membesarkan kami. Mari Tuhan Yesus Kau berkati orang tua kami dan pekerjaan mereka, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu, apapun yang mereka kerjakan semuanya berhasil, sehingga segala kebutuhan kami Tuhan dapat terpenuhi dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat kakak-kakak sekolah minggu. Mari Tuhan Kau berkati juga kami Tuhan sebagai hamba-Mu yang melayani tengah-tengah seksi sekolah minggu. Mari Tuhan Kau berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami hikmat kebijaksanaan, mampukan kami Tuhan Yesus supaya kami bisa memberikan yang terbaik buat adik-adik sekolah minggu-Mu. Tuhan Yesus Kau berkati kami Tuhan Yesus di masa pandemi ini Bapa. Berikan kami juga kesehatan, kekuatan Bapa dalam segala aktivitas kami. Mari Tuhan juga yang memberkati kami, tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Jauhkan kami semua Tuhan dari segala virus corona Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus buat Indonesia. Mari Tuhan Kau pulihkan Indonesia Tuhan Yesus kembali seperti semula.
tidak ada pandemi corona Bapak, sehingga kami boleh beraktivitas kembali seperti biasanya, boleh beribadah kembali ke gereja, boleh pergi ke sekolah bersama-sama, bertemu dengan teman-teman kami. Itu kerinduan kami Bapak. Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun Tuhan, selama beribadah berlangsung kami sudah melukakan hati-Mu lewat perkataan kami, lewat mulut kami, lewat sikap kami, lewat perilaku kami. Mari Tuhan Yesus hapuskan segala dosa-dosa kami Bapa, supaya kami layak mau berkata kepada Tuhan, dan supaya kami layak disebut anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan adik-adik sekolah minggu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Sama-sama kita berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganuk, pasada uhur nami aset orang ganuk, sengboy dalam kon nami salakana torsa, dopham hasoman nami torang hage uja. Amin Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,